Selamat malam, Dokter. Selamat malam, senior-senior semua. Tim mempresentasikan malam ini tentang konferensi tim manajemen dengan supervisor Dr. Nyoman Golden Spesialis Bedah Saraf Balikpapan. Sebagai introduction-nya, terminologi dari meningioma sendiri dicetuskan oleh Harvey Cushing pada tahun sekitar 1922 dengan yang menjelaskan atau menggambarkan tentang suatu benign globule tumor yang berasal daripada leptomeninges. Meningioma sendiri ini merupakan ekstraksial tumor dengan slow growing yang circumscribe, tidak infiltrating dan merupakan lesi yang benign serta mengandung arachnoid capsule dan untuk insidensinya sekitar 14,3 sampai 19%, biasanya merupakan primary intracranial neoplasma, dan pada gambaran otopsi yang dilakukan 3% daripada pasien itu berumur kurang lebih daripada 60 tahun dengan insidensi terseringnya itu sering terjadi pada usia 45 tahun, di mana rata-rata usia terjadi meningioma itu kurang lebih pada usia 65 tahun. Di sini juga statistik menyebutkan ada sekitar 1,5% terjadi pada anak-anak dan remaja sekitar 10 sampai 20 tahun, dan 20% itu berasosiasi atau punya hubungan dengan NF1 atau von Reichenhausen, dan 2% berhubungan dengan NF2 dengan angka kejadiannya lebih sering terjadi pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki dengan presentasi atau perbandingan 1,8 dibandingkan 1. Untuk anatomi sendiri, untuk anatomi meningitis seperti diketahui, untuk durameter sendiri ini ada beberapa konten atau beberapa bagian yang terdapat pada durameter, bagian periosteal dura, kemudian pada meninggal dura dan dural border, di mana di sini mengandung pada bagian periosteal itu mengandung lebih banyak kolagen dan sebagainya, elastic fiber pada bagian meninggal dura, dan pada bagian lebih dalamnya lagi pada bagian arachnoidnya itu terdapat arachnoid barrier cell dan arachnoid trabecle sampai paling dasarnya bisa berhubungan sampai ke bagian pia mater. Sedangkan untuk bagian ini bagian zoomnya lebih dekat lagi, bagian daripada arachnoidnya itu bisa dapat dilihat di sini, dapat beberapa bagian penting. Nah, di sini yang paling penting, kenapa di sini yang paling penting dapat dilihat adanya arachnoid capsule. Nah, arachnoid capsule sendiri ini dijelaskan merupakan sel awal yang terbentuknya bagian daripada meningioma sendiri. Ini merupakan meningial branch dan ada supply daripada arteri yang menyuplai bagian daripada durameter sendiri. Tentunya seperti pada ascending pharyngeal artery sendiri, ini yang cabang-cabang karotid, cabang-cabang dari karotid dan jugular yang memperdarahi dura-dura di bagian vena serum, karotid kanan, sebagainya. Mungkin nanti teman-teman bisa baca ini lebih jelasnya, yang ambil dari Olmsted meningioma. Nah, di sini dapat menjelaskan secara ditabelkan secara baik di sini untuk sumber-sumber arteri atau supply untuk perdarahan daripada dura sendiri. Sedangkan untuk inervasinya sendiri ini juga disebutkan di Olmsted sendiri, dan trigeminal nerve, cabang-cabang daripada ophthalmic nerve sendiri ini mempersarafi dura di bagian claviform, kemudian medial orbital roof, crista galli, diaphragma sella, tenturium dan sebagainya. Begitupun dengan bagian-bagian lainnya dengan cabang-cabang yang dari trigeminal nerve maupun daripada cervical root daripada cervical 3 sendiri. Untuk lokasi sendiri di sini untuk convexity meningioma dia merupakan insidensi terbanyak kedua setelah parasagittal, di mana di sini dijelaskan sekitar
kompleksiti meningioma sendiri yang terjadi sekitar 15,2% dari keseluruhan kejadian meningioma dan berada di bawah parasagital sekitar 20,8%. Risk factor daripada meningioma secara keseluruhan bisa berkaitan dengan ionisasi dari radiasi yang menyebabkan kerusakan pada DNA, kemudian berkaitan dengan hormon, dengan estrogen, progesteron, dan androgen berpengaruh penting terhadap pertumbuhan daripada meningioma sendiri. Kemudian ada riwayat cedera kepala, itu bisa merupakan satu risk factor daripada meningioma sendiri karena tercetusnya pro-inflammatory enzim COX-2. Di sini juga disebutkan adanya cellphone use. Nah, di sini masih dalam penelitian apakah cellphone use ini berpengaruh signifikan terhadap, belum terlalu terbukti terhadap kejadian terjadinya meningioma. Dan beberapa yang lain seperti berkaitan dengan pasien-pasien dengan breast cancer, kemudian pasien dengan positif dengan riwayat keluarga yang mempunyai riwayat meningioma yang sama maupun genetik polymorphism. Sedangkan untuk tumor growth sendiri bisa dievaluasi melalui MRI dengan T2-Wave. Di sini dapat menjelaskan gambaran-gambaran tumor yang dengan pertumbuhan cepat maupun yang lambat. Nah, dengan gambaran hypointensity dapat menggambarkan tumor-tumor dengan pertumbuhan yang lambat, sedangkan gambaran hyperintensity menggambarkan pertumbuhan tumor yang mempunyai pertumbuhan yang cepat. Pertumbuhannya sendiri ini kurang lebih daripada 1 cm per tahun dengan volume meningkat sekitar 15% dibandingkan berkaitan dengan pertumbuhan tumor sendiri dan pertumbuhan ini tidak berkaitan dengan lokasi atau di mana lokasi itu tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ini. Klasifikasi sendiri secara patologis, klasifikasi daripada meningioma sendiri ditetapkan oleh WHO. Mana WHO grade 1, 2, dan 3 dengan WHO grade 1 seperti meningotelia, kemudian fibrous, meningioma, transisional, pseudomonas, itu klasifikasi menurut patologinya, di mana rekurensi yang lebih sering terjadi pada WHO grade 2 maupun grade 3. Meskipun grade 1 juga mempunyai rekurensi tapi lebih rendah, dan memang jarang terjadi pada rekurensi pada WHO grade 1. Untuk klasifikasi menurut gambaran radiografik sendiri, ada gambaran seperti globus berbentuk spheric seperti gambaran lobulat mass, dan ada juga berbentuk end plaque. Sini disebutkan flatter, dia gambarnya seperti karpet yang menginfiltrasi ke dura. Untuk presentasi atau gejala klinis yang sering terjadi, biasanya pasien-pasien datang dengan keluhan nyeri kepala, itu yang lebih sering terjadi pada pasien-pasien meningioma dengan 39-40%, dan kejadian kejang itu kurang lebih sekitar 20-34% yang lebih sering pada letak lesi atau letak meningioma pada daerah temporal. Ini confusion, kemudian dengan gangguan memori, kemudian pasien-pasien dengan depresi atau gangguan perubahan mental khusus pada daerah-daerah frontal, kemudian ada motor dan sensor defisit, ada gangguan visual pada daerah occipital lesinya biasanya, kemudian jadi pada daerah-daerah parietal itu jadi alexia, kemudian kesulitan untuk melakukan perhitungan dan pada bisa mengalami aphasia pada posterior temporal lesion. Untuk gambaran radiografi dan tujuan diagnosis sendiri ini digunakan pemeriksaan MRI untuk mendiagnosis untuk surgical planning sendiri. Nah, sini di Bandung sekitar 60% daripada meningioma di sini gambaran isointens, dengan 30% diantaranya itu hypointens dibandingkan dengan gray matter. Dengan T2-Wave sendiri ini dapat menggambarkan ada TSF cleft, kemudian peritumoral edem, dan konsistensi daripada tumor sendiri. Nah, peritumoral edem sendiri berkaitan dengan vascular supply pada pial cortex arteri dan cortical invasi yang terlihat pada gambaran T2-Wave sendiri. CT scan sendiri dapat menggambarkan enhancement yang kuat jika dilakukan pemeriksaan CT scan dengan kontras, yaitu dengan gambaran adanya dular tail. Selanjutnya untuk
pertimbangan untuk operasi, di mana indikasi operasi pada meningioma, khususnya pada meningioma secara keseluruhan dan khususnya untuk bagian pada meningioma konveksitas sendiri secara umum itu jika pasien mengalami perkembangan daripada defisit neurologis, jika gejala neurologisnya bertambah parah, harus segera dilakukan pertimbangan untuk dilakukan operasi. Atau pertimbangan yang jarang itu adalah signifikan daripada hiperostosis atau skin ulcerasi yang terjadi. Tapi kondisi itu jarang terjadi pada pasien. Kemudian adanya peritumoral edem, di mana peritumoral edem ini sendiri meningkatkan potensi epileptogenik sehingga memerlukan segera tindakan operasi atau early removal, meskipun ukuran daripada meningioma sendiri ini berkurang kecil, tapi kalau sudah muncul peritumoral edem sudah merupakan pertimbangan untuk dilakukan operasi. Sedangkan harus mempertimbangkan daripada struktur-struktur penting, struktur neurovaskular penting seperti pada daerah-daerah sylvian vein, kemudian pada pembuluh-pembuluh di daerah sylvian, kemudian arteri medial cerebral artery, superficial anastomosis vein, dan daerah-daerah eloquent cortical lainnya itu harus merupakan pertimbangan untuk dilakukan tindakan operasi dan tindakan apa atau strategi tindakan yang harus dilakukan. Untuk paradigma atau manajemen ini, konveksi meningioma sendiri ini mempunyai recommended manajemen seperti berikut yang dapat, di mana jika pada gambaran radiologi kita sudah dapat mendiagnosis suatu gambaran, mencurigai suatu gambaran konveksi meningioma, jika pasien muncul gejala, adanya gejala, tidak muncul gejala atau hal yang istilahnya asimptomatik, bisa dilakukan follow up MRI sekitar setiap 6 bulan, dan jika simptomatik atau jika bertambah dipertimbangkan untuk dilakukan operasi. Sedangkan jika pada awal terdiagnosis kemudian pasien dengan gejala, bisa dilakukan angiografi, MRA atau dilakukan angiogram, di mana untuk mempertimbangkan apakah tumor ini kita untuk mencari tahu supply atau feeding arteri daripada tumor sendiri. Jika memungkinkan untuk dilakukan angiografi, dilakukan kemudian melihat apakah arteri atau feedingnya itu merupakan feeding yang besar, dan jika iya harus dipertimbangkan untuk dilakukan embolisasi. Sedangkan jika tidak terlalu atau istilahnya tidak besar, bisa dilakukan pada tindakan operasi dikontrol sebaik dengan manajemen intraoperatifnya. Sedangkan pasien-pasien dengan suatu untreatable bisa dilakukan SRS atau STR, kemudian pasien-pasien dengan jika bisa dilakukan tindakan dengan tumor ukuran kurang dari 3 cm, harus dipertimbangkan untuk dilakukan tindakan radiosurgery atau radioterapi pada pasien sendiri. Jika ukurannya lebih dari 3 cm bisa dilakukan open surgery dengan mempertimbangkan rekurensi. Jika ada rekurensi untuk pertimbangan untuk dilakukan SRS dan STR, dan jika tidak bisa dilakukan continuous surveillance. Untuk operatif konsultasi berikutnya adalah tujuan daripada operasi meningioma sendiri ini adalah Simpson grade 1, di mana grading dari Simpson sendiri ini grade 1-nya itu gross total resection pada tumor dengan melibatkan reseksi juga bagian dural maupun tulang yang abnormal, sehingga kejadian rekurensinya ini bisa lebih rendah dibandingkan dengan grading daripada Simpson grade 5, di mana yang dilakukan pada grading Simpson grade 5 hanya sekitar dilakukan simple dekompresi. Tingkat rekurensi pada grading Simpson dengan grading 4, pasien-pasien dilakukan partial resection pada tumor dengan rekurensinya bisa 44%. Nah, untuk preoperatif manajemennya sendiri, untuk pasien-pasien yang datang dengan gambaran peritumoral edem bisa diberikan pemberian steroid dexamethasone yang bisa dilakukan sejak sekitar 4 sampai 7 hari sebelum dilakukan operasi.
Kemudian pemberian obat-obat antikonvulsan pada pasien-pasien dengan yang mempunyai riwayat kejang, direkomendasikan untuk pemberian levetiracetam sekitar 15 sampai 20 miligram per kilogram berat badan dengan loading dose yang diberikan intraoperatif ketika dimulai operasi. Untuk posisi dan sisi untuk teknik operasinya sendiri ini berdasarkan lokasi daripada tumor sendiri. Biasanya kalau letaknya pada frontal, lobe frontal, pasien diposisikan dengan posisi supine dengan kepala direlokasi ke daerah kontralateral. Memang jika memerlukan akses untuk lebih baik dengan dimiringkan kepalanya bisa dilakukan posisi supine dengan head kontralateral. Kemudian dengan dilakukan insisi bikoronal dan unilateral craniotomy. Sedangkan pasien-pasien pada gambaran radiologinya ditemukan lesi di daerah lateral sphenoid wing atau daerah frontotemporal, bisa dilakukan pasien bisa diposisikan supine dengan kepala di elevasi 45 derajat kontralateral serta dengan menggunakan insisi peroneal sebagai standar peroneal incision dengan diseksi pada skala temporal dibuka daerah temporalnya, istilahnya diseksi daripada jaringan otot-otot temporal untuk membuka daerah temporalnya. Sedangkan untuk bagian jika lesi atau tumornya berada pada bagian posterotemporal atau lateral parietal region, bisa dilakukan supine position dengan ipsilateral shoulder roll atau padding, diberikan padding pada bahu di ipsilateral untuk membantu lebih memiringkan posisi pasien agar approach-nya bisa lebih baik atau bisa memberikan gambaran yang baik atau lapangan operasi yang baik pada operator dengan menggunakan insisi linear yang besar atau bisa menggunakan horseshoe incision. Sedangkan pada pasien-pasien dengan lesi tumor yang berada pada medial parietal atau bagian occipital lebih disarankan untuk dilakukan tindakan diposisikan pasien pada posisi prone atau part bed dengan merotasi bagian kepala sehingga bisa dilakukan menggunakan insisi linear tergantung daripada ukuran daripada tumor itu sendiri. Nah, untuk tekniknya sendiri secara standar untuk scalp-nya itu dilakukan insisi scalp, dilakukan preservasi daripada dari cranial graft, kemudian dilakukan craniotomy yang luas atau yang cukup untuk mengekspos tumor sesuai dengan gambaran skenogram yang dilakukan preoperatif untuk mengekspos durasi di sekitar atau mengekspos durasi di sekitar tumor. Kemudian dilakukan diseksi dura menggunakan pencil dissektor, dilakukan one flap dengan gentle. Setelah itu dilanjutkan control bleeding dengan bipolar koagulasi atau menggunakan hemostatic agent, dan bisa juga menggunakan insisi dura secara cepat atau early devascularization. Dan selanjutnya dilakukan diseksi pada daerah tumor atau pada permukaan tumor kalvarial, permukaan tumor kalvarial dilakukan pemisahan menggunakan diseksi menggunakan Penfield. Dan selanjutnya itu bisa dilakukan Burgholz series, kurang lebih dianjurkan kurang lebih 2 mm di sekitar daripada ukuran daripada tumor sendiri. Nah, untuk selanjutnya untuk insisi dura atau iridovascularisasi ini sendiri, di mana dura ini diinsisi secara circumference sekitar 1 sampai 2 cm di sekitar gambaran kontras atau duduk pergaban dari tumor sendiri, dipisahkan daripada jaringan otak di bawahnya secara gentle, terus dipisahkan secara baik dan untuk melihat atau untuk mencegah adanya merusak pembuluh darah atau bisa melihat secara jelas gambaran daripada tumor atau pembuluh darah yang bisa menyuplai daripada tumor sendiri, feeding daripada tumor sendiri, sehingga bisa dilakukan kauterisasi menggunakan bipolar, dilakukan
kauterisasi pada senter pada dural attachment sendiri, sehingga untuk bisa melihat secara jelas arachnoid margin daripada tumor sendiri. Selanjutnya itu disarankan untuk dilakukan internal debulking dan untuk tindakan internal debulking dan capsular excision pada tumor-tumor yang berukuran kecil bisa dilakukan remove secara en bloc, tapi jika ukurannya besar, sedang sampai besar, dianjurkan untuk dilakukan internal debulking sebelum dilakukan extracapsular dissection. Nah, untuk debulking sendiri ini secara standar dianjurkan untuk menggunakan CUSA. Kemudian pada pasien dengan gambaran vascular tumor, lebih banyak disarankan menggunakan yttrium aluminium garnet laser yang secara berguna dapat melakukan menjadi hemostasis sendiri untuk feeding daripada pembuluh darah di tumor sendiri. Sedangkan tindakan debulking sendiri ini dilakukan hingga sebisa mungkin tipis ke bagian kapsul daripada tumor sendiri untuk dilakukan tindakan dekompresi dan penggunaan mikroskop sendiri untuk melakukan diseksi pada kapsul daripada tumor sendiri yang melekat pada daerah ria. Selanjutnya diseksi sendiri harus dilakukan identifikasi dan preservasi daripada arachnoid layer pada otak dan tumor dipisahkan secara perlahan. Dan disesi proses ini dilakukan dilakukan secara continuous dari samping memutar hingga turun bagian bawah dilakukan diseksi untuk kapsul memisahkan kapsul daripada tumor sendiri yang melekat pada jaringan parenkim otak, dilakukan sirkumferensial di sekitar perlekatan tumor dengan jaringan otak, dan bisa dilakukan penarikan atau dibantu dengan menarik bagian kapsul daripada tumor sendiri ini secara offset atau berlawanan dengan jaringan otak. Itu untuk membantu untuk melihat vaskularisasi atau feeding arteri maupun pembuluh vena, pembuluh darah yang berkaitan dengan tumor itu sendiri. Nah, sebagai aturan umum untuk devaskularisasi untuk tindakan ekstrakapsular sendiri ini selama dilakukan diseksi daripada ekstrakapsular sendiri tidak boleh kita mengorbankan atau tidak boleh asal bakar atau mengorbankan pembuluh darah atau arteri di sekitar tumor kapsular itu sendiri sebelum dia terkonfirmasi bahwa pembuluh darah itu merupakan pembuluh darah yang berkaitan sendiri dengan tumor. Jadi jika terlihat pembuluh darah bukan langsung dilakukan koagulasi atau sebagainya, tapi harus dibuktikan, ditelusuri sehingga mengkonfirmasi bahwa pembuluh darah tersebut berkaitan atau merupakan feeding daripada tumor itu sendiri, baru bisa dilakukan koagulasi untuk tindakan diseksi. Dan selanjutnya di sekitar dura bisa dilakukan inspeksi untuk residual apa bisa setelah dilakukan debulking kemudian diseksi itu ketika tumor itu sudah bisa diangkat secara keseluruhan. Kita harus melihat dura di sekitar tumor itu sendiri, apakah masih ada residu-residu daripada tumor itu sendiri untuk mencegah adanya rekurensi daripada jadi tumor itu sendiri, dan bisa dilakukan duroplastis dan dijahit secara watertight menggunakan pericranial graft atau artificial dura, neuropatch dan sebagainya jika memang sangat-sangat membutuhkan, tapi lebih baik sih menggunakan pericranial sendiri. Dan dilakukan pemberian bioglue untuk merekatkan atau memberikan mencegah terjadinya CSF leakage dan sebagainya kalau memang penutupannya tidak terlalu kuat atau berada di daerah-daerah yang mencurigakan atau berisiko untuk terjadinya CSF leakage. Nah, untuk calvarial invasion sendiri bisa jika tulang atau jika tumor itu sudah menginvasi hingga ke bagian tulang dan memerlukan tulang sudah istilahnya tidak bisa digunakan untuk dilakukan kranioplastik, otomatis bisa digunakan
titanium mesh untuk mengganti atau untuk tindakan kranioplasti pada pasien. Post operatif manajemennya itu dilakukan recovery di ICU selama kurang lebih 1 hari. Nah, setelah itu untuk perbaikan post operatif saja, di mana untuk dilakukan observasi daripada klinis neurological sendiri, kemudian dicek lab dasar, dan kalau jika bisa dilakukan MRI atau post operative imaging, tapi di kita sendiri di Sangla memang sangat sulit karena memang terhalang dengan proses PJS dan sebagainya. Untuk pemberian obat anti kejang pada pasien-pasien dengan memang riwayat kejang itu dilanjutkan selama 3 bulan post operatif dengan dilakukan evaluasi menggunakan EEG, dan pasien-pasien dengan yang simptomatik dengan perituburan udem dilanjutkan dengan pemberian steroid dan dilakukan tapering off secara perlahan, dan jika pasien-pasien yang tidak sadar akibat daripada kompresi dan perituburan udem dan sebagainya bisa diberikan melakukan perawatan jangka panjang, bisa diberikan prophylaxis DVT dengan pemberian subcutaneous heparin. Untuk surgical outcome dan morbiditas, surgical outcome-nya sendiri yang berkaitan dengan morbidity dan mortality sendiri, ya rekurensinya kurang lebih sekitar 3-4%, yang ini atipikal, berkaitan dengan atipikal maupun anaplastic tumor atau yang berkaitan dengan subtotal resection, dan survival rate kurang lebih sekitar survival rate selama 5 tahun itu sekitar 90% pasien yang dengan meningioma ini mempunyai survival rate lebih dari 5 tahun sekitar 90%, mortalitasnya itu dalam 30 hari. Sini melalui dari Olmesty sendiri ini ditemukan sekitar 0% dan surgical morbidity sekitar 1,7-3%, dengan komplikasi ada new onset akut daripada neurological deficit atau terjadinya kejang, kemudian surgical site hematom, CSF leaks, dan wound infection. Untuk manajemen daripada residual maupun rekuren daripada meningioma sendiri, ya pasien-pasien dengan residual dengan grade 1 atau grade 3 symptom tumor dengan atau tanpa brain invasion dilakukan subtotal resection grade 1 meningioma dengan fokus dilanjutkan dengan fokus stereotatic radiasi. Rekurensi itu biasanya terjadi dalam 11-14 bulan pasca operasi. Bisa dipertimbangkan untuk dilakukan repeat microsurgical resection pada pasien-pasien dengan usia muda, di mana pasien-pasien dengan usia muda ini kita mencegah untuk efek dilakukan radiasi karena efek daripada radiasi sendiri. Bisa dilakukan repeat microsurgical. Kemudian pada pasien-pasien dengan simptomatik yang berkaitan dengan udem pretumoral, atau pada pasien-pasien dengan WHO grade 2 dan 3 yang menggambarkan pertumbuhan di samping pemberian post operatif radiasi. Fokus radiasi sendiri pada gambaran pada hasil penelitian itu bisa disebutkan tumor kontrol sekitar 71% dalam 5 tahun follow up. Ya, untuk conclusion sendiri, kesimpulannya konfirmasi meningioma merupakan suatu gambaran anatomikal subset daripada meningioma sendiri, dari klasifikasi anatomikal sebenarnya daripada meningioma, dan pertimbangan untuk dilakukan operasi lesi ini dipertimbangkan berdasarkan status kondisi pasien, kemudian gejala yang kompleks, kemudian radiographic finding, dan pertimbangan possibility daripada high grade lesion. Tujuan atau goal daripada surgical sendiri adalah symptom grade 1 dan intervensi kesuksesan daripada operasi ini sendiri dan minimize morbidity untuk good exposure sendiri ini merupakan diseksi ekstrakapsular dengan preservasi arteri dan venous di sekitarnya. Nah, postoperative management secara primarily yang berkaitan dengan terdiri dari follow up secara intermittent atau secara ketat untuk mengkonfirmasi apakah terjadinya rekurensi atau kembuhan atau rekurensi sendiri daripada meningioma ini sendiri.
ketika sudah pada pasien-pasien dilakukan total reseksi tumor, dan apakah kapan bisa dilakukan tindakan untuk residual atau maupun recurrent daripada meningioma sendiri. Ya, terima kasih. Mungkin sekian presentasi saya mengenai konveksi meningioma. Terima kasih, dokter. Ada yang ingin ditanyakan, diklarifikasi? Izin Bu Ana, dokter. Izin bertanya kepada Dr. Glenn. Ya, Bli. Presentasi yang bagus sekali, Dr. Glenn. Kan itu untuk pasien yang dengan meningioma kan tadi kan disarankan untuk pemberian profilaksis kejang nih. Kejang loading dose waktu mulai operasi. Setelah itu post op-nya dikatakan tadi disebutkan bila ada riwayat kejang dan itu kan selama 3 bulan dengan pemeriksaan EEG. Kalau pasiennya memang datang tidak dengan kejang atau tidak pernah riwayat kejang, apa dilanjutkan untuk profilaksisnya? Kalau dilanjutkan berapa lama ya kalau dari yang dibaca di literaturnya? Terima kasih. Ya, Bli. Terima kasih. Untuk penanganan kejang sendiri untuk pasien-pasien dengan baik meningioma maupun pasien-pasien menjalani operasi neurosurgical sendiri, seperti yang pernah saya baca untuk penanganan kejang di ICU atau preoperatif sendiri. Jadi dianjurkan pemberian anti kejang ini jika pasien-pasien yang mempunyai riwayat kejang saja. Tapi kalau memang pasien-pasien yang tidak mempunyai riwayat kejang, tidak perlu diberikan pemberian anti kejang atau sampai diberikan loading dose. Itu hanya diberikan atau dianjurkan untuk pasien-pasien yang memang mempunyai riwayat kejang. Jadi pemberian terapi kejang selanjutnya atau terapi postoperatif untuk kejangnya sendiri yang dianjurkan di sini kita dilanjutkan sampai 3 bulan, karena memang pasien itu merupakan pasien yang mempunyai riwayat kejang. Tapi kalau memang tidak, kan dari awal sudah tidak perlu diberikan untuk obat anti kejangnya sendiri. Mungkin sekian jawaban saya, ada yang bisa ditambahkan mungkin? Ya, kalau ini kan kamu kalau operasi kan tidak melakukan kortikotomi. Kalau dia nggak kejang ya nggak usah. Kecuali kamu melakukan kortikotomi, walaupun dia nggak kejang ya tetap diberikan profilaksis. Karena korteksnya kamu dirobek kan. Makanya tumor-tumor intraaksial itu yang diberikan profilaksis. Tumor ekstraaksial kalau nggak ada histori dia kejang ya nggak usah. Kalau misalnya kamu tumor itu di intraaksial, kamu merobek korteks atau mengincisi, ya idealnya ya diberikan. Tapi kalau meningioma kan ekstraaksial ya. Tapi ada beberapa yang mendatang dengan kejang, mungkin karena iskemik. Ya, ada vokal epilepsi. Lagi? Terima kasih, dokter. Kalau kortikotomi kasih, makanya aku tidak pernah ngasih obat meningioma kejang kecuali dia memang kejang. Lagi? Jadi, walaupun dia di konveksi tas, sebelum operasi itu kamu perhatikan benar tuh T2-nya, surgical plan-nya. Terus ingat, walaupun dia konveksi tas,
tumornya, suppliernya sudah kamu tahu, duramaternya, ya toh, tetap harus berpikir bahwa tumor-tumor yang besar itu juga bisa suplainya dari interaksial. Jadi walaupun sudah dibakar duranya, ya tetap ada risiko pendarahan karena dia ada dari interaksial. Pada saat operasi itu yang sebetulnya yang konveksitas itu arachnoidnya itu kalau bisa jangan diobliterasi. Jangan diobliterasi itu jangan pakai bipolar saat membuka arachnoid. Biar tetap terjaga surgical plan-nya, apalagi di MRI-nya jelas kelihatan ada space. Sebetulnya itu di sana saja. Kamu di bawah korteks sudah nggak ada arachnoid lagi kan? Kalau tumornya besar. Sudah di subcortical udah nggak ada. Cuma hati-hati, kamu lihat arachnoidnya kalau di tempat-tempat yang tebal, sering itu, tebal di arachnoidnya, tumor bisa tebal karena ada respon inflamasi mungkin. Tebal, hati. Jadi tetap usahakan untuk diseksi tajam, karena kadang-kadang di situ sering ada vena yang bergerumul di situ dan sering di situ lengket. Dan di situ memberikan atensi yang lebih untuk melepaskan arachnoidnya pelan-pelan. Ya, pastikan itu. Kalau memang tidak bisa karena kedesak, ya lakukan dulu debulking. Di bagian itu, misalnya kamu seharusnya kan melingkar, dibuka semua. Ada bagian tertentu di sana, misalnya ada gulungan vena-vena, terus arachnoid yang tebal. Nah, itu mungkin untuk melihat, memvisualisasikan vena lebih bagus, ini bulking dulu. Sehingga dia venanya tidak terkompresi, lalu dia memberikan diameter yang lebih besar lagi. Dan arachnoidnya lebih kelihatan. Jadi kalau di convexity itu, ingat itu bahwa untuk memutuskan kamu membakar vena itu jalan terakhir itu. Telusuri aja dulu sepanjang bordernya itu dia transverse apa masuk. Pertama vena loh ya, kalau arteri mungkin kamu korban sedikit, mungkin masih tidak masalah lah, banyak kolateral. Tapi kalau vena itu dikit dia. Terus kalau sudah bisa, jauhkan dia. Supaya waktu kamu debulking, waktu kamu tidak terlalu banyak sering menggesek-gesek vena. Itu akan menimbulkan trombosis. Apalagi vena-vena yang sudah dekat dengan sinus sagittalis. Jadi kalau sudah lepas itu kamu tinggal pakai watches saja, didorong dia lepas dan dia. Di subkortikalnya itu. Ya toh? Kamu dorong aja lepas dia. Karena sudah umumnya udah nggak ada lagi di situ arteri yang. Jadi tujuan dorong itu kamu kalau dorong, ada arterinya kan tervisualisasi. Dorong terus, ternyata dia nggak ketumor. Preservasi. Dorong, ya, berkeliling, terus dia nempel, koagulasi. Itu untuk tumor-tumor yang besar itu terus debulking. Debulking itu menyeluruh ya,
Jangan hanya satu sisi tipis, sisi lain enggak. Jadi selalu melingkar kerjanya itu sistematis. Sehingga pada waktu dia tumor kolaps itu simetris. Kecuali ada hal-hal yang memang sulit. Seperti tadi bilang ada daerah yang arachnoidnya tebal di situ. Terutama dekat-dekat sulcus ke Sylvii itu sering di situ tebal. Kalau base-nya besar, tumornya memang kompleksitas di dalamnya kecil, mungkin kamu bisa debulking. Tapi kalau tumor besar saya nggak nganjurkan. Jadi Simpson itu untuk konveksiti ya. Kalau bukan di skull base itu nggak pakai konveksi. Susah pakai Simpson ya. Ada itu untuk di skull base. Radikalitas tindakan. Ya secara teori kamu udah tapi sebetulnya nanti pada waktu melakukan itulah baru akan teruji itu ya. Makanya kamu harus dapat gitu. Konveksiti itu harus bisa. Sulfalsin itu juga mestinya bisa. Biondi besok saja sudah 10:30 ini. Oke, siap dokter. Itu kadang ada kalau ada pakai hijet pom itu untuk memisahkan tumornya. Jadi orang yang cedera pada otak. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada ya sudah. Nggak terlalu kompleks juga ini ya. Tapi ingat loh ya, nanti ada kunci lagi itu. Pada saat kamu tumornya besar, kemudian debulk tarsi. Jangan sampai dura maternya itu ya tidak terlalu lebar dibuka, lalu otaknya kegenjet antara tumor dengan dura. Ya. Jadi harus dilebarin supaya tidak terjadi kerusakan. Oleh karena tekanan pada waktu diseksi tumor, duranya masih ada, sedangkan otaknya itu masih melingkar ya, bukan jadi masih di dalam itu ada tumor kayak ngikok dulu besar. Harus buka itu, duranya terserah mau bentuk apa lagi yang bukanya, yang penting jangan ada pressure. Karena kadang-kadang seperti itu nanti vena juga ketahuan nanti. Jadi ingat ya, diseksi vena itu bisa loh ya. Arachnoid itu ada. Jadi kamu harus gini tuh. Aku tuh sering melepas kayak vena-vena di petrosal itu supaya waktu narik tuh nggak robek. Ya. Bener, arachnoid itu kalau dia tebal, kamu tarik itu darah juga ikut loh. Maka itu yakinkan kalau apapun yang mau lakukan untuk preservasi itu diseksi tajam itu harus kamu lakukan dulu. Jangan ditarik. Pecah dia. Kalau sudah nggak ada yang nempel di arachnoid itu clear dia. Kamu manipulasi tidak akan ditahan. Jadi jangan takut melakukan diseksi tajam di daerah-daerah vena.
Itu nanti kamu belajar waktu-waktu buka sulcus sylvii itu, situlah. Jadi kalau kamu nanti tanganmu bagus tuh kelihatan itu surgical henanya rambut nempel bagus, udah robek. Makanya alatnya harus tajam. Jadi diseksi, subdiseksi. Karena berdasarkan hampir jarang melakukan dull diseksi ya, selalu subdiseksi. Ya, udah itu aja. Oke ya, udah selesai ya. Betul semua dokter. Ya. Ya. Semua dokter. Live ya.